bicara tentang penyaliban Nabi Isa, apakah tidak berguna bagi orang Islam? Berguna. Kenapa berguna? Karena itulah jalan mereka untuk memperolok-olok orang Kristen, orang Nasrani. Loh kok bisa begitu? Ya, kita lihat tafsir Kemenak, dikatakan yang disalib itu adalah Yudas. Di situ Kemenak ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah SWT masih di bawah pemikirannya Kemenak. Allah SWT, saya sudah cari di Al-Quran, tidak pernah mengatakan yang disalib adalah Yudas. Saya juga sudah mencari di hadis, tidak ada dikatakan Yudas. Tetapi Kemenak bisa lebihi dari Allah SWT. Jadi Allah SWT itu mau dibuktikan bahwa dia tidak punya pengetahuan apa-apa tentang penyaliban. Demikian juga ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa penyaliban itu asbur atau tidak seperti dongeng. Dongengnya bagaimana? Itu dilakukan oleh orang Damaskus. Sementara fakta sejarah mengatakan kalau Isa adalah Yesus, itu dilakukan oleh orang Romawi, bukan orang Damaskus. Dari mana Ibnu Katsir mengetahui hal itu? Karena Ibnu Katsir membuktikan bahwa dia lebih Allah daripada Allah. Allah sendiri tidak mengetahui bagaimana detailnya peristiwa penyaliban. Tetapi Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan detailnya peristiwa penyaliban. Tetapi tafsir Ibnu Katsir bisa menjelaskan secara detail bagaimana peristiwa penyaliban. Ya. Jadi itu harus kalian paham ya kawan-kawan. Bagaimana peristiwa penyaliban itu ada, itulah yang keahlian atau bidang ilmunya Ibnu Katsir. Ya. Di sini Ibnu Katsir menegaskan bahwa dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang disalibkan itu yang diserupakan adalah Hawariyun. Mengapa Hawariyun itu disalibkan? Waktu itu mereka dikepung oleh orang Damaskus. Pertanyaannya yang sangat lucu, ya. Apakah orang Damaskus itu mengenal Nabi Isa? Jawabnya tidak, karena mereka dari Damaskus, ya. Lantas bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah orang yang diserupakan? Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, begitu dia keluar dari rumah, dia ditangkap. Kondisi pada zaman itu bagaimana? Gelap, malam. Dan yang lucunya, di tafsir Ibnu Katsir, peristiwa Isa naik keluar dari atap hubungan itu sore. Ya. Bagaimana orang sore tidak melihat Isa naik ke atas? Nah ini makanya aku bilang, kalau Yesus naik ke atas disaksikan orang banyak ya. Tapi kalau Isa naik ditarik oleh Allah SWT, nggak ada yang menyaksikan. Padahal itu masih sore. Ya. Nah, makanya umat Islam tidak mau membuat penyaliban ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting dalam imannya. Kenapa tidak mau? Karena Allah SWT tidak mengerti peristiwa penyaliban itu bagaimana. Yang lebih mengerti adalah umatnya. Yang lebih mengerti adalah manusia. Jadi Ibnu Katsir adalah pelengkap daripada firman Allah itu. Ibnu Katsir adalah pelengkap daripada Allah itu sendiri. Maka ikuti kalianlah Ibnu Katsir. Ya sembahlah Ibnu Katsir. Karena dia lebih hebat dari Allah menjelaskan bagaimana peristiwa penyaliban itu ada. Ya. Nah, sekarang apakah Isa yang disalibkan? Lah, kalau Islam mengatakan tidak disalibkan, tapi saya perlu koreksi dulu ucapanmu Ustadz yang surah 4157. Di dalam kita menerjemahkan tidak boleh kita berbohong. Terjemahan yang kau bacakan itu bohong. Tidak ada dikatakan dan kami hukum pula mereka. Mana kalimat Arabnya? Enggak ada. Karena saya sudah diajari kemarin, kebetulan itu bahasan kita. Banyak orang muslim ini sekarang membohongi umat Kristen. Tidak ada dibilang di situ diganti dengan yang diserupakan. Kamu pembohong Ustadz, lebih baiklah jujur. Kamu kan pandai bahasa Arab. Coba nanti kamu terjemahkan secara Arabnya saja. Terima kasih. Mantap. Wih. Aku kemarin diajari loh sama hampir murtad. Jadi bahasa apamu kacau katanya. Tidak benar itu. Udah saya bahas tadi itu. Siap. Aku diam ya Tat. Lanjut Tat. Terima dulu, biar ada waktunya. Bang Rudi? Halo, Bang Rudi. Batalkan dulu, baru ulang lagi. Nah, ulang, pencet ulang. Batalkan ya, oke. Ya, pencet ulang. Udah. Oke, silakan Tat.
Oke, teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah Al-Quran kita ini malah dibenarkan oleh Bible. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa diserupakan itu kepada siapa? Tidak dikatakan di dalam Al-Quran, tetapi ternyata Bible yang menjelaskan. Nah, untuk masalah tafsiran dari Bukhari, dari Ibnu Katsir, saya tidak mempermasalahkan hal itu. Kenapa? Karena gini, penjelasan yang lebih konkret itu ya ada di kitab Kristen. Kepada siapa dia diserupakan? Baik, sebelum saya membahas hal itu, saya mau tunjukkan dulu kepada Bang Rudi ya. Di sini di ayat 156-nya wa bikufrihim wa qalihim ala maryam buhtanan 'azima, dan kami hukum juga karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Atas hukuman mereka itu mereka berkata inna, ya di sini wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib, tetapi diserupakan. Nah, kepada siapa diserupakan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan sebuah nama, tidak pernah. Lalu penafsiran ulama-ulama kita ya itu banyak dan itu adalah sebuah pendapat. Tetapi pada finishnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Isa dalam turun kedua kalinya membawa hikmah dan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Jelas bantahan Al-Quran ini kepada siapa dia diserupakan, saya menjawab sesuai dengan tafsir, yaitu kepada Yudas. Bukan cuma tafsiran dari Al-Quran mengatakan Yudas, tetapi Bible juga yang mengatakan bahwa yang diserupakan, yang disalibkan itu adalah Yudas. Di mana buktinya, teman-teman? Coba kita buka di dalam Yohanes 20. Di situ Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Coba ya, saya bukakan dulu kepada teman-teman semuanya ya. Di sini Yohanes 20. Nih ya. Putar kamera. Putar kamera. Oke, teman-teman semuanya dapat kita lihat di sini ya, di data saya. Di Yohanes 20 nomor 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini Yesus ya yang ngomongnya. Lalu, "Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kagak kenal Maria dengan Yesus. Rupa-rupanya setelah di taman ini Yesus udah berubah. Udah diserupakan rupanya wajahnya. Lah, coba kalau kita lihat lagi ya. Yesus ini mempunyai mukjizat rupanya teman-teman ya. Mempunyai mukjizat. Nih, kalau kita buka di Matius 17. Matius 17 nomor 2. Di sini dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Artinya, salah satu mukjizat dari Yesus itu adalah merubah rupanya sendiri. Lalu bukti ini dapat kita lihat lagi di tempat yang lain. Ya, contoh, di nih, ya, Markus 16 nomor 12. Dikatakan di sini, sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Baik teman-teman semuanya, dari data ini saja, kita dapat mengetahui bahwa Yesus itu salah satu mukjizatnya, dia bisa merubah rupanya. Pantas saja, Maria Magdalena pada saat di taman itu tidak mengenali Yesus. Karena apa? Karena Maria Magdalena pada saat itu mengira bahwa itu adalah penunggu taman, pengurus taman, bukan Yesus. Mana mungkin orang yang kesehariannya bersama-sama ya, bersama-sama lalu tiba-tiba tidak mengenalinya, pasti wajahnya
itu berubah. Jadi betul apa yang dikatakan Quran. Nah, Bang Rudi dulu nih. Iya, mantap. Wah, ini agak melemah ini para pendukung ini, Tat. Pendukungmu melemah, pendukungmu melemah. Ya. Nah. Silakan, Tat. Kalau ini ku bali deh kok, Tat. Belum ada yang lelos dari aku ini, Tat. Ya. Oke, terima kasih Ustadz P. Yusuf. Ya. Kawan-kawan, disinilah letaknya keunikan umat Islam ini. Mereka bisa melebihi Allah SWT kapanpun dan dimanapun. Ketika berbicara tentang siapa yang disalib, mereka bisa mengatakan Yudas, padahal Allah SWT tidak pernah menjelaskan Yudas. Dan satu lagi, Yusuf ini tidak jujur bicara surah 4157. Saya sudah dibacakan kemarin tafsirnya oleh seorang muslim yang jujur. Tidak ada kalimat di situ diserupakan orangnya. Orangnya tidak ada. Dan tidak ada dikatakan akan kami hukum. Itu tidak ada. Ketika saya membacakan itu dia bilang kamu menambahi. Mana ada saya lihat itu dihukum katanya. Orang Arab sendiri, orang yang bisa bahasa Arab mengatakan itu. Jadi mohon sekarang kami nggak bisa lagi dibohong-bohongi loh. Ya, nah kemudian Ustadz mengambil literasi dari Bible itu sendiri, seolah-olah Bible itu adalah miliknya Allah SWT. Ini juga sangat keliru, karena Bible itu kata mereka ditulis dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Yunani tidak ada sebutan Allah, kan lucu. Ya, mereka yang bilang yang ada kurios dan theos. Nah, mereka juga tidak paham apa peran Yudas di dalam Bible itu. Yudas itu kan mencium dan dia ditangkap dan Yudas ada di situ ketika peristiwa penangkapan. Dan Yudas menyaksikan semuanya itu, bahkan dia tahu Yesus dijatuhi hukuman mati. Bagaimana dikatakan diserupakan? Apakah Yesus menjadi Yudas? Terus Yudas ini jadi siapa? Karena Yudas itu kan digantung, bunuh diri dia. Pahami dulu itu, Yesus di kayu salib. Apakah orang yang disalib bisa pindah ke gantung, atau orang yang digantung bisa pindah ke kayu salib? Gantung diri. Jadi di situ analisamu lemah kalau menggunakan Bible, karena Bible itu terurut dan maha teliti. Kemudian Yohanes 20. Yohanes 20 itu kan sudah dijelaskan di situ bahwa ibu ayat 14 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Ini misalnya, saya melihat ke depan. Menoleh ke belakang itu kan gini. Pahamnya gini. Kan nggak nampak orang di belakang itu. Karena mata kita tidak ada di belakang. Mata kita tidak ada kiri kanan, tapi di depan. Artinya menoleh kan begini. Jadi yang jelas kulihat itu di sana, yang di sana samar. Makanya aku tidak tahu siapa yang datang. Kira-kira begitu ya. Baru kata Yesus kepada ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah pemuta. Dia menyangka, ya. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambilnya, katakanlah padaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya? Ya. Karena dia nggak tahu kan, dan itu subuh. Subuh itu belum ada cahaya. Jadi sangat mungkin di situ sangat gelap ya. Nah, itulah yang harus dipahami ya. Itu kondisinya sangat gelap. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kamu mengatakan wajah Yesus bisa berubah. Betul. Wajah Yesus bisa berubah. Tapi berubah jadi apa? Jadi terang. Dan dia dalam wujud lain katanya. Bukan dalam wajah lain. Wujud lain itu apa? Dia bisa menembus pintu. Yohanes 20. Pintu tertutup semua. Dia bisa masuk. Sementara Yudas nggak bisa masuk. Dan yang kedua, yang ketiga. Kalau kamu mengatakan Yudas itu yang disalibkan. Maka Yudas berarti masuk surga dong, terangkat ke surga ketika kisah para rasul itu. Apakah Yudas terangkat ke surga dengan wajahnya Yesus juga? Kan ini tidak bisa dibuktikan oleh Islam. Makanya Islam ini tidak punya pegangan untuk berbicara tentang salibnya Yesus secara matang. Yang ada adalah bicaranya salib Yesus secara halusinasi, hayalan. Ya, bagaimana mereka mau bisa bicara secara nyata? Gak ada dasar. Dari mana mereka mencari fakta? Juga nggak ada. Bahkan kelahiran Isa pun mereka nggak bisa tahu di mana letak geografis atau fakta arkeologis tempat kelahiran Isa. Kalau tidak ada tempat itu, bagaimana mereka bisa mengatakan sebuah kepastian? Ya. Sementara tafsir Ibnu Katsir mengatakan itu dilakukan oleh orang dari Damaskus. Sementara fakta sejarah yang menyalibkan itu tentara Romawi. Bagaimana itu, Tat?
Dan tidak ada di situ ciuman maut. Yudas ditafsirnya itu katsir. Jadi kalau dikatakan Yudas yang disalibkan sangat lemah. Karena Yudas saat itu melihat peristiwa itu. Ketika dia mencium, Yudas kan masih bersama mereka. Kecuali Yudas bersama Yesus. Yudas kan pergi membawa tentara Romawi. Begitu datang dia mencium, tentu ditangkaplah yang diciumnya ini. Yudasnya masih ada? Masih. Bahkan sampai siang hari ke persidangan, Yudas masih ada. Jadi ada dua sosok. Ya itu, terima kasih.